Halo guys, kembali lagi di channel Ngambis Kimia ya. Jadi hari ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 tentang asam basa ya, bab asam basa. Jadi langsung aja kita masuk ke materinya. Kita bahas, yang pertama kali yang kita bahas adalah teori asam basa Arrhenius ya. Arrhenius, Bapak Arrhenius atau Svante Arrhenius ini berhasil menemukan konsep atau bisa dibilang kayak mendefinisikan lah gitu. Apa itu asam, apa itu basa gitu. Jadi menurut Svante Arrhenius, asam ini adalah zat yang menghasilkan ion H+ dalam air. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah asam itu merupakan zat yang bisa menghasilkan H+ dalam air, ya. Nah, contohnya itu apa? Contohnya itu kayak HCl. Asam klorida atau hidrogen klorida, ini kalau dilarutkan ke dalam air, dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Ya. Contoh lainnya itu kayak H2SO4. Ini bisa menghasilkan 2 ion H+ dan 1 ion SO4 2-. Nah, ini adalah contoh dari asam ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini HCl itu menghasilkan 1 H+ ya. Sedangkan kalau H2SO4 itu menghasilkan 2 H+. Nah, ada lagi nih contoh lain, misalkan H3PO4 ya. Ini ternyata dia bisa menghasilkan 3 H+ dan ion PO4 3-. Nah, seberapa banyak suatu molekul atau suatu senyawa itu bisa menghasilkan H+, itu menandakan valensi ya, menandakan valensi. Ini beda sama elektron valensi ya. Valensi dalam teori asam basa itu adalah jumlah H+ yang bisa dihasilkan oleh suatu asam. Jadi HCl ini nanti valensi asamnya itu adalah 1, sedangkan H2SO4 ini valensinya 2, dan kalau H3PO4 ini valensinya adalah 3 gitu, karena dia bisa menghasilkan 3 H+ gitu. Jadi valensi 1 itu kalau dia menghasilkan 1 H+, 2 berarti menghasilkan 2 H+, 3 menghasilkan 3 H+ gitu ya. Nama lainnya ini adalah kalau misalkan suatu asam itu cuma bisa menghasilkan 1 H+, ini dinamakan monoprotik. Mono itu artinya satu atau tunggal, protik dari kata proton. Proton itu apa? Jadi nama lain dari H+ ya. Nama lain dari H+ ini adalah proton ya. Kenapa proton? Karena hidrogen itu kan, kalau kita ingat lagi materi kelas 1 ya. Hidrogen itu kan nomor atomnya 1 ya. Nomor atomnya 1, nomor masanya 1. Jadi dia punya elektron 1, punya proton 1, punya neutron 0 ya. Jadi kalau kita gambarkan kalau kita gambarkan atom hidrogen itu kan dia cuma punya 1 proton, terus ada 1 elektron seperti ini. Oke. Nah, ini hidrogen. Sedangkan kalau H+ berarti gimana? Ya. Jadi H+ itu kan elektronnya berarti dari H menjadi H+, berarti elektronnya hilang 1 ya. Jadi sisa apa? Iya benar, sisa proton. Nah, makanya nama lain dari H+ ini adalah proton. Gitu ya. Nah, kembali lagi ke asam basa. Jadi tadi kan udah kita bahas tentang apa itu asam menurut teorinya Arrhenius ya. Sedangkan
basa berarti apa dong? Nah, basa ini menurut Arrhenius adalah zat yang menghasilkan ion OH- dalam air. Tuh. Nah, contohnya kayak apa? Contohnya itu kayak NaOH. Ini dia bisa terionisasi menjadi Na+ dan OH-. Nah, contoh lainnya apa? Contoh lainnya kayak CaOH 2 kali. Ini kalau dilarutkan ke dalam air, dia akan bisa menghasilkan Ca2+ dan 2 ion OH-. Seperti ini. Contoh lain, aluminium hidroksida, AlOH 3 kali. Ini bisa menghasilkan ion Al3+ dan 3 OH-. Nah, sama kayak asam ya, basa ini juga punya valensi. Jadi kalau valensi dari NaOH berarti 1, valensi dari CaOH berarti berapa? 2, valensi dari aluminium hidroksida berarti 3 ya. Kenapa? Ingat lagi ya. Jadi karena valensi itu tadi kalau valensi asam kan berarti menandakan jumlah H+ yang bisa dihasilkan dari satu molekul. Oke. Jadi HCl bisa menghasilkan satu ion H+, maka valensinya 1. Nah, kalau basa berarti kalau valensinya 1, molekul basanya yaitu NaOH itu hanya bisa menghasilkan 1 ion H+, ion OH- ya. Sedangkan CaOH 2 kali, kenapa dia valensinya 2? Karena dia bisa menghasilkan satu molekul CaOH 2 kali, ini bisa menghasilkan 2 ion OH- dan seterusnya, ya. Nah, kalau tadi nama asam yang bisa menghasilkan tadi ini belum selesai ya. Jadi tadi kan asam yang bisa menghasilkan 1 H+ itu monoprotik. Kalau 2 berarti diprotik, sedangkan 3 berarti triprotik ya. Nah, kalau basa gimana? Kalau dia valensinya 1 itu mono basic. Kalau dia 2 berarti dibasic. Kalau 3 berarti tribasic. Kayak gitu. Ya. Nah, ini adalah teori asam basa Arrhenius. Untuk next videonya, aku akan bahas tentang tetapan kesetimbangan air.